Berdoa dimulai. Yesi, Triwulan, Lydia, Sarwenda, Widya, Susmia, Windy, Rizka, Desvita, Pinsi, Tania, Siti, Yesi, Zulfa, Yunita, Sari, Tegar, Kevin, Hadir. semua ya. Di sini kita akan membahas peran pesantren dakwah di Indonesia. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Di dalam pondok pesantren, suatu lembaga pendidikan Islam, menetap dalam asrama pondok dengan seseorang kiai, tuan guru sebagai tokoh utama, dan masjid sebagai pusat lembaga dan mampu menampung semua santri. Memperdalami suatu ilmu agama di pondok pesantren, juga mengajarkan tentang materi etika, tentang materi pembelajaran bahasa Arab, tafsir, terus membaca Al-Quran. Selanjutnya itu ada aspek pondok pesantren. Pondok pesantren atau asrama merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri, ulama atau kiai dan atau ustadz, untuk para pendiri atau pemimpin di pondok pesantren yang sebagai muslim terhormat telah memberikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarluaskan dalam kedalaman ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan. Santri sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama pendidikan di pesantren. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri. Selanjutnya itu adapun sejarah singkat pesantren. Dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat dakwah sosial dan bahkan perlawanan terhadap penjajah pada masa kolonial. Kiai-kiai di pesantren berperan aktif membimbing umat dan menjadi tokoh sentral dalam masyarakat. Hingga kini pesantren masih menjadi benteng moral bangsa serta tempat lahirnya tokoh-tokoh penting dalam bidang agama, pendidikan, dan sosial. Pesantren juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam perusahaan global dan era digital. Salah satu tokoh populer berdirinya pesantren adalah suatu Ampel yang mendirikan pesantren di wilayah Surabaya, Jawa Timur pada abad ke-15. Pesantren ini menjadi tempat belajar bagi
kemudian menyebarkan berbagai arah daerah, seperti membawa ilmu yang mereka pelajari. Sering berjalan waktu, model pendidikan pesantren ini mulai berkembang di berbagai penjuru Nusantara dengan masing-masing namun tetap menuju nilai-nilai keislaman dan pengabdian kepada masyarakat. Itu sejarah singkat dari pesantren. Ada juga fungsi dakwah pondok pesantren. Yang pertama itu pesantren sebagai lembaga pendidikan. Berawal dari bentuk pengajian yang sangat sederhana, pada akhirnya pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan secara reguler dan diikuti oleh masyarakat dalam pengertian memberi pembelajaran. Yang kedua itu pondok pesantren sebagai lembaga dakwah. Sebagai lembaga dakwah benar melihat kifarah pesantren dalam kegiatan melakukan dakwah di kalangan masyarakat, dalam arti melakukan suatu aktivitas menimbulkan kesadaran keberagaman dan memaksakan ajarannya agama secara konsisten sebagai pemeluk agama Islam. Ada lagi fungsinya lagi kan. Yang ketiga itu pesantren sebagai lembaga sosial. Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga sosial menunjukkan ketertiban pesantren dalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Atau dapat dikatakan juga pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi lebih jauh daripada itu dan kifarahnya yang besar dari pesantren yang telah disaikan oleh pesantren untuk masyarakat. Yang keempat itu ada juga pembentukan karakter dan akhlak. Kehidupan di pesantren mengajarkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, dan hidup sederhana. Baik anak-anak, baiklah pemateri sudah dijelaskan. Sekarang ibu ada speaking dikit ya. Boleh anak-anak berdiri? Boleh ya Bu. Woi. Kita akan speaking dulu ya. Speakingnya anak-anak ya. Aram sam guli gat. Aram sam. Iya Bu. Iya Bu. Siap. Siap. Mulai ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Aram sam guli aram sam Bella, kita akan membutuhkan kelompok ya. Iya. Keliling sama sekali nyanyikan balonku ada. Iya. Siap Ibu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, biru kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat tajam. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Berapa lagu? Kak. Satu. 3 lagi ya. 3. Sini. 1.
pena. Sudah.